Ada laptop baru dari Acer, Predator pastinya, laptop gaming, dan ini berat banget. Kita lihat yuk apa. Ya, Acer baru aja ngirim laptop terbarunya, Predator Helios 16 sebenarnya. Dia menjadi salah satu laptop gede sih yang dibawa Acer ke Indonesia selain Predator Helios 18. Laptop yang udah di luar nalar sih itu ukurannya. Layar 18 inci menurut gua bukan laptop lagi sih itu. Udah kayak desktop PC gitu. Ini laptop 16 inci aja dusnya segede gini dan seberat ini. Gimana yang 18 inci ya? Oke, kita lihat. Oh. Mantap banget. Oke, kita taruh yang ini. Ya. Wow, ini dia Acer Predator Helios 16. Dan laptop ini di Indonesia itu harganya 37 jutaan, mulai dari ya 37 jutaan. Di packagingnya ada beberapa ini sih, ini apa ya? Ini kayak semacam tatakan mungkin. Yang kalau kalian tahu ini apaan, coba komen di bawah ya, buat ngasih tahu nih, gue biar bisa pakainya. Terus di sini ada ya kayak dokumen-dokumen termasuk buku panduan sama juga kartu garansi. Oke, nggak ada lagi, dan ini adalah chargerannya. Ntar kita lihat chargerannya kayak gimana. Dan habis, kita cas dulu. Aduh, habis mulu nih device. Sekalian aja ya, kita lihat chargerannya. Bentar. Ini wadah chargerannya segede gini. Goks. Bentar, kita lihat. Ini kalau kena kaki, jatuh gitu ya, kena kaki, yahut ini rasanya pasti. Enak. Sambil cas aja ya, biar nggak usah nunggu lama. Oke, kita nyalain. Oke, ini laptop gaming yang ukurannya menurut gue masih normal lah ya. Laptop ukuran 15-16 inci buat sebuah laptop gaming itu ukuran yang ya pas lah buat ngegame dan buat diajak mobilitas kemana-mana. Karena memang sih bobot laptop ini 2,7 kilo. Emang lebih berat, bahkan hampir mungkin 2 kali lipat lebih dibandingin sama laptop konvensional lainnya kayak dari Asus, Acer sendiri gitu ya kan, ada laptop 1,5 kiloan. Ini hampir 2 kali lipatnya, jadi kayak kalau bawa laptop ini kemana-mana emang kayak bawa 2 laptop sih di dalam tas. Cuman buat kalian yang seorang gamer sejati, workers juga, jadi ya laptop ini bisa kalian bawa kemana-mana sebenarnya, asal membiasakan diri aja sama bobotnya yang lumayan berat. Bongsor juga 2,7 kilo. Oke, laptop ini tuh memang ada dua jenis, Helios 16 dan Helios 18. Dan Helios 16 yang gua unboxing sekarang, yang gua pakai sekarang ini varian tertinggi sebenarnya. Dia pakai Intel Core i9, pastinya generasi 13 Gen, dan dia pakai HX series. Jadi salah satu top tiernya dari Intel 13 Gen, dan udah pasti ngebutnya pakai banget. Semua game rata kanan. Dan dia udah pakai RTX 40 series, tepatnya sendiri adalah Nvidia GeForce RTX 4070, salah satu GPU yang kenceng juga. Jadi main game apapun sebenarnya bisa banget di laptop ini. Dan laptop gaming sekarang, nggak sekarang sih, udah beberapa generasi yang sebelumnya, lebih cocok juga dipakai buat para content creator. Kita tahu lah kalau ngedit video renderingnya kayak gimana. Dan laptop ini pasti bisa banget ngebantu kalian buat ngerender dalam waktu singkat. Karena secara GPU, secara prosesor, secara penyimpanan juga dia udah sampai 1 TB dan jenisnya SSD generasi terbaru. Dan pastinya udah nggak akan nge-lag lah ya. Main game aja lancar, gimana buat rendering.
Kalau mau pengen yang lebih ngebut lagi sebenarnya Helios 18, cuman kalian harus ngebiasain diri sama bobotnya yang lebih gede daripada laptop ini, gede banget ya, karena layarnya 18 inci. Tapi ya secara power emang lebih tinggi juga karena dia pakai RTX 4080 yang paling atasnya. So otomatis lebih tinggi daripada 4070 secara performance. Secara desain, kita ngomongin desain dulu sambil nunggu untuk ke halaman utamanya. Jujur, gue sebelumnya pas pertama kali ikutan launching dari Predator Helios 16 ini, sebelum ngeliat wujudnya beneran gitu ya, gue sempet skeptis kalau ya laptop gaming, desain laptop gaming yang paling oke itu ya cuman Asus gitu. Logonya udah ada RGB, terus juga ada gimmick-gimmick lainnya yang bikin laptop gaming tuh memang beda dibandingin sama laptop mainstream. Tapi ternyata Acer pun bisa bikin Predator sekeren ini. Emang sih nggak ada gimmick serame Asus ROG series di bagian belakangnya ya, nggak ada kayak layar berjalan gitu, terus juga mungkin nggak ada dual display kayak yang beberapa seri tertentu dari ZenBook. Ini cuman ada gimmick yang kayak gini aja di bagian belakangnya. Ini udah bikin Predator Helios 16 tuh beda dibandingin sama seri laptop gaming lainnya. Nih, Fit, ambilin ini nih, laptop gaming yang ukurannya hampir sama Predator Helios 16. Nih, ini gue juga lagi nyoba Lenovo Legion 7 Pro. Lihat, desainnya beda kan? Dengan ukuran yang hampir sama, tapi dan spek yang ya hampir sama juga, tapi secara tampilan gaming banget di Acer Predator Helios 16. Ini menurut gue sebuah upgrade yang cukup bagus yang dikasih Acer buat di lini Predatornya, karena ya mereka pun bisa serius bikin segmen laptop gaming biar lebih kelihatan lebih oke aja, lebih kelihatan gamer hardcore banget gitu ya. Dan layout keyboardnya di bagian sini bisa kalian lihat ya. Ini udah full size, udah ada numpadnya, terus juga jarak antar keycapsnya itu lebih pas lagi. Kalau nyoba-nyoba ngetik, ini empuk dan kliki juga. Asli ini enak banget. Gue masih belum nyoba secara full, tapi kesan pertama gue ini enak, keyboard yang enak. Dan area touchpadnya juga udah lega banget di sini. Dan posisinya pas, nggak terlalu ke pinggir gitu. Jadi masih agak di tengah dan ini posisinya yang pas. Tapi ya emang rata-rata gamer sih harusnya ya pakai aksesoris tambahan lain ya, kayak mouse gaming gitu. Terus ada apa namanya, alas lagi biar ya secara grip lebih enak aja ketika kita main game. Tapi emang dari secara tampilan di bagian depan, kalau dibandingin sama Asus ROG series yang sekelas ini mungkin Strix ya, emang agak agak kalah sih untuk bagian sininya ya, karena lebih rame dalam artian bagus ya di Asus ROG series. Oke, kalau ngomongin soal layarnya, laptop gaming setahu gue masih belum ada yang pakai panel AMOLED. Dia masih pakai panel IPS LCD, tapi resolusinya udah tinggi, 2K, 2560x1600 pixel, dan dia udah ngedukung juga refresh rate sampai 240 Hz. Jadi pasti bakal smooth banget, apalagi ketika game yang kita mainin udah ngedukung FPS yang tinggi. Apalagi rata kanan, apalagi AAA, enak banget pasti. Tapi harusnya sih ini nggak ada problem ya buat main game. Untuk intensitas cahayanya sendiri 500 nits, jadi masih wajar, masih berada di taraf normal ketika kalian harus main game mungkin di luar ruangan kayak di cafe atau coworking yang ada area outdoornya buat ngerokok gitu ya. Kalian masih bisa main game dengan nyaman visualisasinya pakai laptop ini. Ngomongin soal portnya, laptop gaming Acer Predator Helios 16 punya ketersediaan port yang juga lengkap. Karena dia udah pakai prosesor Intel, otomatis dia udah ngedukung Thunderbolt 4 di USB Type-C. Di sini ada port HDMI, ada 2 port USB Type-C buat ngecas juga dan support power delivery. Ada buat ngecas di sini pakai kabel bawaan yang segede gaban. Terus di sini ada Type A, ada 2 biji Type A di sini. Terus ada RJ45 slotnya, ada USB Type A dan juga slot micro SD sama jack audio. Micro SD yang menarik menurut gua karena emang seperti yang gue bilang tadi, laptop gaming sekarang nggak cuma buat nge-game aja, tapi buat konten kreator juga.
RAM-nya udah 16GB DDR5, jadi udah ngebut, prosesornya ngebut, memori penyimpanannya ngebut juga SSD. Jadi ya, seperti yang gue bilang lagi, sekali lagi, nggak cuman buat ngegame aja, buat konten kreator aman sejahtera lah pakai laptop ini. Dan dia udah disertain sama Windows 11 Home. Ya, agak nggak apa-apa lah ya. Windows 11 Home, yang penting udah activate, jadi nggak usah kalian aktivasi lagi. Ya nggak mungkin juga sih laptop 37 juta masih dipakein Windows 11 yang belum diaktifasi. Udah pasti diaktifasi sama Acer-nya. Jadi kalian udah tinggal pakai, tinggal install game yang ada. Dan ngomongin aplikasi khusus buat ngegamenya, kalau di Asus ada Armoury Crate, kalau di Acer ada aplikasi namanya Predator Sense. Fungsinya sebenarnya kurang lebih sama. Kalian bisa ngatur performance dari laptop ini, bisa di overclock ala-ala ya, overclock kayak custom tapi yang udah disediain sistemnya di sini. Kalaupun kalian bingung untuk ngatur modenya, ada scenario profile yang bisa kalian aktivasi. Mulai dari daily use, gaming, sampai quiet. Quiet itu yang paling rendah kali ya, jadi suara kipasnya nggak bakal kedengeran juga. Tapi kalau misalnya kalian pengen nyoba-nyoba buat ngatur performance-nya, kalian bisa masuk ke bagian skenario. Di sini ada 4 pilihan: quiet, balance, performance, sama turbo. Karena ini kan tadi masih habis ya baterainya, dan ini masih dalam kondisi ngecas, kalian bisa ngatur performance-nya kalau baterainya udah sampai 40% minimum. Terus di sini ada advanced setting, jadi kalian bisa ngontrol berbagai macam hal, kayak suara, keluaran speakernya, audionya, terus juga ada keluaran warna RGB di bagian belakang, sama di bagian depannya, di keyboard. Ada fan controlnya juga, dari mulai auto, max, sampai custom. Kalau max kayak gini suaranya nih. Tapi ya performance-nya bakal lebih ngebut. Tapi gue saranin mendingan auto aja, karena si laptop ini pasti tau lah kapan harus ningkatin performance-nya pas kita lagi main game berat ataupun lagi rendering. Pasti otomatis bakal disesuaikan lah. Terus juga monitoring di Predator Sense ini juga lengkap. Kalian bisa lihat performance saat ini laptopnya kayak gimana, suhunya kayak gimana, dan lain sebagainya. Oke, gitu aja. Tungguin aja review lengkapnya di video lainnya. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa. Subscribe channel Yuzon Tech. Go Faisal. Bye.